orang, surga. loh, kan Tuhan Yesus bilang begini ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Iya, itu kan pada umumnya, Kak. Ini kan bicara Bukan akhir pada umumnya, zaman. semua Enggak dong, yang Kak. Ini kan, judulnya. iya, makanya saya tanya tadi di awal. Kalau Yesus datang besok, yang masih hidup ini terus dimatikan semua, gimana cara matiinnya? Harus, Gimana kamu bisa cara baca. matiinnya? Ya, kamu harus baca di Yehezkiel 38. Semua memang harus mati dan bangkit. Apa Yesel 38? Coba dibaca. Silakan dibaca. Nih. Ya. Saya nggak ada Alkitab. Enggak, maksudnya gini aja, Kak, logikanya. Andai kata Yesus besok datang, apakah yang masih hidup ini, yang sekian miliar ini dimatikan semua? Iya. Iya, gimana caranya? Alkitab tidak menyebutkan Tuhan itu. Yesus itu dengan sangat gampang mematikan kok. Masa kamu ribet kali sama Tuhan? Tapi indikasi ke sana tidak ada, Kak. Lalu bagaimana kamu dikatakan percaya kebangkitan daging? Bagaimana seseorang dibangkitkan kalau tidak mati? Itu dulu kamu jawab. Pakai dalil, Bang. Bagaimana? Sekarang Pakai begini, dalil. itu secara umum. Ini kan bicara akhir zaman, Kak. Nggak Ya, semua ini orang, secara nggak Bang, semua nggak ada orang di sini yang menghadapi khusus. akhir zaman. Gimana? Nggak semua orang menghadapi akhir zaman. Saya juga belum tentu. Bisa jadi nanti cucu saya bisa jadi. Semua orang menghadapi akhir zaman, Bang. Lah. Akhir dari hidupmu itu akhir dari zamanmu di dunia ini, Bang. Ini Mati masing-masing dan Kakak mati suruh orang secara belajar, utuh. tapi kakak sendiri menafsirkan sembarangan. Loh, saya tidak menafsirkan sembarangan. Akhir Kamu zaman pakai yang apa? kayak mana yang kakak maksud? Yang sebenarnya yang Yesus datang yang kedua itu loh maksudku. Yesus datang itu untuk menghakimi, kan? Kan nggak menghakimi juga, dia kan untuk Loh, menjemput Yesus kok yang nggak menghakimi tertinggal. juga? Gimana sih? Bang? Dalilnya mana? Lo yang Dalilnya kerajaan mana? 1000 Yesus tahun tidak itu mau. gimana? Hah? Yang dia Dalilnya mana? memerintah Yesus 1000 tidak tahun mau. di bumi itu bagaimana? Itu masa gereja, Bang. Itu sudah Lah iya, terjadi terus dari maksudnya zaman itu kan Yesus. bukan menghakimi dia, menghakimi kan sesudah itu nanti. Sesudah apa? Kerajaan 1000 tahun itu sudah dimulai ketika gereja itu sudah berdiri, Bang. Kamu aja nggak mengerti. Enggak, sekarang gini aja lah. Kakak dari Loh, gereja gini, mana? Bang. Kakak dari gereja mana? Saya gereja ortodoks. Oh iya. Sanad pengajaran saya dari Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Enggak, Kamu enggak dari ada gereja masalah, mana? enggak Dan ada masalah itu. sanad pengajaran Cuman kamu logikanya dari Rasul gini mana? loh. Sabar. Rasul mana yang ngajarkan kamu? Saya tanya kamu, Rasul mana yang ngajar kamu? Gerejamu, karena kamu tadi udah bawa-bawa gereja. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Rasul mana? Suksesi gerejamu. Silakan. Suksesi gereja, Rasul mana gerejamu? Rasul mana yang mendirikan gerejamu? Udah di bawah kau, kan nggak bisa jawab. Papa. Jangan sotoy di sini, ya. Ajaranmu tuh dari Rasul mana? Kalau saya bisa menunjukkan suksesi apostolik saya, suksesi pengajaran saya sampai ke Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Jangan bawa gereja di sini, Pak. Ya. Nih. Dikatakan seperti ini, kebangkitan ini di Yehezkiel. Cara Allah itu membangkitkan, ya. Nih, saya punya ayatnya. Jadi, kamu baca semua dulu Alkitab, barulah kamu komen gitu loh. Kamu tidak setuju dengan apa yang saya beritakan, nggak masalah. Tapi kamu bawa data gitu loh. Saya nggak bawa data. Gitu, ya. Kalian bisa baca di Yehezkiel 37, dikatakan ini. Kebangkitan Israel. Nih ya, cara kebangkitan itu seperti ini. Oke, saya mulai dari ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau mengetahui bahwa firman-Nya kepadaku. Nih, gini ya. Makanya aku tuh senang sebenarnya menjelaskan ayat Alkitab. Kalian baca secara komprehensif. Kalian ya, ini kebangkitan. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Memang harus mati dulu nih. Tulang-tulang itu ya. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya, aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Nah ini seperti ini cara Allah menghidupkan aja, ada dalilnya. Ya kalian baca nih Yehezkiel 37. Loh, nih ya untuk yang nanya ya, kerajaan 1000 tahun ya.
itu adalah kerajaan Allah yang diberitakan melalui gereja. Nih, itu bukan masa-masa yang kalian bayangkan seperti Armageddon, tribulasi, entah apa-apa yang kalian ngomong. Nah, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Allah diberitakan melalui gereja. Mana ada kerajaan 1000 tahun kalau mau literally? Itu simbol. Itu ya, itu masa gereja. Dari berdirinya gereja kalian bisa baca Kisah Para Rasul 2 ya, di mana Roh Kudus itu turun. Disitulah gereja itu dimulai. Disitulah pemberitaan tentang kerajaan Allah itu diberitakan kepada segala bangsa. Bukan nanti, ini udah masuk masa gereja dari 2000 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi kalau kalian pun belum baca seluruhnya ayat Alkitab, jangan mengeksegesinya berlebihan. Itu. Halo Priska. Shalom Kak Agatha. Halo. Tadi kan Kak, aku pas masuk Kakak cerita soal satu tertinggal, satu terangkat itu Kak. Ya, ada di mana? Dalam beberapa minggu ini kita bersama aku dengan kawan-kawan aku ada bahas hal seperti itu mengenai maksud pemikiran sebagian kami lah. Satu tertinggal, satu terangkat. Maksudnya berarti ada pengangkatan Bukan itu. diangkat, di bawah. Diangkat dengan di bawah berbeda. Coba baca lagi ya. Coba gimana mana dalilnya Kak ya? Karena gini Kak, kita ada beberapa kali juga sih bersengketa ataupun macam Waduh. punya pemikiran yang berbeda gitu. Karena aku pernah dengar di kata Elia Miron soal bukan pengangkatan tapi kebangkitan seperti itu kan. Jadi boleh gak Kakak terangkan sedetail mungkin supaya aku sangat paham akan hal ini Kak gitu. Tadi aku masuk ngam-ngam Kakak udah menghabiskan cerita itu gitu. Aku Coba belajar. dibaca dulu Matius itu. Yang satu di bawah bukan diangkat sayang. Di bawah dengan Apa artinya itu dia. Kak? Yang satu di bawah itu untuk dihakimi. Yang tertinggal itulah yang diselamatkan. Kita yang tinggal kan sama dengan Tesalonika tadi kan? Betul nggak tidak? Terus? Nah itu. Jadi nggak ada itu diangkat-angkat. Nggak ada sayang. Semua satu orang di itu bawah, satu Nah, tertinggal. Maksudnya di bawah itu dalam kematian atau gimana Kak? coba yang di bawah itu untuk dihakimi. Dia di bawah kemana dia pergi? Hilang Dibawa gitu, ke neraka. hilang gitu tiba-tiba. Bukan hilang, di bawah Karena itu itu bukan hilang. sangat susah Narasinya saya jangan mengerti gitu Kak. hilang karena nggak ada narasinya. Coba kamu baca deh, kamu baca itu full ya, dipahami itu pelan-pelan. Di bawah dengan diangkat, coba. Kalau kamu bawa tas, sama nggak dengan diangkat ke awan di sana? Beda. Itu yang di bawah itu untuk dihakimi. Karena kan banyak orang sekarang memprediksikan Kak, oh ini ada yang kayak kemarin tanggal 25 ini kiamat terangkat. Jadi ini tengah sekarang jadi perbincangan yang sangat ini populer gitu. Terjadi nggak? Pertanyaan saya, terjadi nggak? Enggak. Oke. Cuman ada yang banyak kawan-kawan juga ya Kak ya memang percaya kepada pengangkatan itu gitu. Jadi saya pun sangat ya jujurnya saya tidak sangat mengerti lah. Makanya tadi saya mau ulang kembali Kakak ngomong gitu. Saya mau recording, mau mengerti sekali soal hal itu gitu Kak. Oke. Ini ada ayat kan di dalam Matius 24 ayat 36, kalian boleh baca ya. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Saya tanya, apakah orang yang tahu hari kiamat itu lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Betul nggak? Kita berlogika di sini, ya. Tuhan Yesus tidak katanya, anak pun tidak. Ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus, yang tahu hari kiamat. Ini yang namanya nabi palsu. Iya. Oke, Tuhan Yesus tidak katanya di sini, ya. Iya, betul. Seorang pun tidak. Tiba-tiba dia tahu apa dia Bapa. Karena karena kan Kak, jujurlah
bagi sebagian macam kita yang belum sangat mengenal firman Tuhan ya Kak ya. Kalau kita baca ayat ini, memang prediksi otak kita itu, oh pasti pengangkatan itu seperti itu. Itu udah pasti Kak. Oke, Terbawa, Kakak bisa, terbawa. ya, ini kan udah saya bilang, pencetus dari teologi ini adalah namanya John Darby. Kalian boleh cek, dialah yang mencetuskan ini di abad ke-19. Gereja sudah berdiri, ajarannya baru ada di abad 19. Bagaimana kita mau mempercayai ajaran baru ini? Sementara Tuhan Yesus bilang apa? Hati-hati dengan penyesat-penyesat yang datang di antara kamu, nabi-nabi palsu. Nabi palsu adalah dia bernubuat. Ini seperti ini, tetapi tidak terjadi. Inilah nabi palsu tadi. John Darby ini disebarkan ke gereja-gereja, dimakan mentah-mentah. Jadilah sesat semuanya. Jadi pada saat bunyi sangkakala itu terjadi kan Kak, yang katanya terbawa itu gimana Kak? Apa ya? Bunyi sangkakala terbawa apa? Iya ada. Itu kan aba-aba ketika Iya. kiamat itu, ya malaikat meniupkan sangkakala, ada tanda. Itulah tanda salib di langit nanti. Makanya kenapa orang Kristen selalu bikin tanda salib. Harus ada dulu tanda-tanda itu. Ya, ada suara sangkakala, ada tanda salib di seluruh dunia dan semua dunia melihat itu. Saat itulah akan datang tanda-tandanya. Anak manusia itu datang. Iya, Kakak ada dengar kan yang dibilangnya ini tanggal 25 yang kemarin akan akhir zaman. Dan yang membuat saya macam confused ya Kak. Karena ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya. Dia pun ada bilang jangan percaya kepada macam nubuatan orang. Tapi dia bilang mungkin saya akan terangkat. Jadi saya berprediksi adakah pengangkatan itu? Seperti itu Kak. Karena saya sangat hamba Tuhan ini bukannya orang yang biasa, yang betul-betul luar biasa seperti yang ya sudah ditahu orang semua gitu. Jadi jujur saya memang tidak tahu Kak. Betul. Makanya saya memang betul-betul mau tanya soal hal ini sama Kakak gitu. Betul benar. Itu. Saya takut Jadi kita disesatkan dengan ya saya takut juga. berhati-hati. Jadi berhati-hati juga menerima pengajaran-pengajaran itu. Jadi orang memang semuanya baca Alkitab, tetapi mereka menafsir serampangan. Sementara Alkitab kita ini tidak ditafsir. Namun ayat lain menjelaskan ayat yang satunya gitu. Makanya penting sekali bagi kita itu untuk mengerti firman Tuhan ini secara komprehensif. Gak bisa satu dieksegesi, diterjemahkan gini, ditafsir aneh-aneh. Karena ini bukan mimpi semua Kak. Hanya mimpi yang ditafsir Kak. Ya, tapi kalau kita tidak mengerti ayat ini, ayat lain itu menerangkan. Seperti itu. Makanya pentingnya kita memahami perjanjian lama dengan perjanjian baru. Seperti apa cara kebangkitan itu bahkan dijelaskan di Yeskiel 37. Ada gitu. Kan semuanya jelas. Dan tahu nggak Kak, seperti apa sih setelah kita mati? Kakak bisa baca di Lukas 16 ayat 19. Di situ Lazarus mati, dia dibawa oleh malaikat. Dibawa malaikat Kak, bukan diangkat. Ya kan? Makanya baca semuanya. Jadi kita paham. Gitu. Saya tahu saya kurang mengerti Kak, maka saya tanya. Siap. Oke, Ada satu lagi yang mau saya tanya Kak Agatha. Boleh. Saya sangat penasaran dengan Yohanes ini Kak. Karena saya tahu bahwa penglihatan yang di kitab Wahyu itu yang diperlihatkan kepada Yohanes di Patmos itu kan Kak. Saya sangat penasaran siapa sih Yohanes ini sebenarnya? Kenapa dia Rasul. dipilih gitu Kak? Yang mendapatkan pewahyuan yang luar biasa seperti itu. Oke. Rasul Yohanes ini dipilih kan karena dia mau juga. Ya kan? Jadi setiap rasul itu dipilih kalau mau. Kalau nggak mau kan kayak Yudas mengkhianati. Kenapa Rasul Yohanes ini dipilih bersama dengan Rasul Petrus dan Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, yang dari Santo Yusuf, bapak kemanusiaan, tapi bukan bapak biologis ya, dari Tuhan Yesus. Karena yang tiga ini yang selalu berada bersama-sama dengan Yesus. Yang terdekat, yang dalam segala hal mereka ada. Peristiwa di Gunung Tabor mereka ada. Peristiwa Yesus di Kapernaum mereka ada. Semua, hanya tiga ini. Makanya mereka ini spesial. Makanya dikatakan Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Yakobus juga demikian. Yakobus ini saudara tirinya Tuhan Yesus dari Santo Yosef,
ini juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Santo Yakobus ini juga yang menyaksikan kelahiran Yesus Bunda Maria, melalui Bunda Maria. Gitu. Jadi kenapa Rasul Yohanes ini bisa diberikan wahyu demikian? Karena memang Rasul Yohanes mau menerima pewahyuan itu, dan dia menderita kan, dia siap menderita. Kan dikatakan seorang di antara kamu tidak akan mati sampai dia datang melihat aku dalam kerajaan. Ya. Dan Rasul Yohanes ini bersedia untuk itu. Makanya dia mendapatkan wahyu. Dia sudah sama seperti Allah. Dia tahu kejadian di zamannya Adam ketika malaikat-malaikat itu jatuh kan ada. Iya, Dia tahu akhir zaman, dia mendapatkan penglihatan itu. Seperti itulah nanti kita menjadi sama seperti Allah. Sebab manusia itu diciptakan memang sama seperti Allah. Sejak semula rancangan itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Nanti kita juga sama seperti Rasul Yohanes. Tahu segala-galanya. Makanya kan di dalam Alkitab dikatakan ya, aku menceritakan rahasia kerajaan surga. Apa yang tidak diketahui rahasia penciptaan itu kita nanti tahu semua. Setelah kita dibangkitkan dan menjadi sama seperti Rasul Yohanes. Oke. Ya, kemarin saya pikir siapa sih sebenarnya Yohanes ini, kenapa begitu spesial sekali mendapat pewahyuan daripada Tuhan gitu ya. Saya ada berpikir ke sana seperti itu. Luar biasa saya rasa, Kak. Bukan Dia mau menderita kan? lain gitu. Kakak tahu seperti apa hidupnya Rasul Yohanes? Tidak. Dia bahkan ingin mati pun dia tidak mati, dikasih Tuhan. Saking lelahnya dia. Dia digoreng. Dia tenggelam 14 hari sebelum ke Pulau Patmos. Dia menderita. Adakah yang sanggup menerima penderitaan itu? Rasul Yohanes bersedia. Makanya dia mendapatkan pewahyuan itu. Kakak bersedia nggak? Kita aja nanti sakit dihianati aja udah nangis-nangis. Haleluya. Ya kan? Betul nggak? Masalahnya Rasul Yohanes bersedia. Kita bersedia nggak menderita seperti dia? Digoreng ini hidup-hidup. Bersedia nggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya Kak, iya. Karena gini Kak, aku tahu Kak, macam Petrus ini dia orang yang nekat, orang yang luar biasa. Aku ada berpikir, kenapa bukan Petrus, kenapa Yohanes? Karena